Baik, Bismillah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara saya terdengar ya, jelas ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, dengar Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bismillah, Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar, belajar, dan belajar di malam yang insya Allah barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bismillah Bapak Ibu, untuk kajian kali ini kita akan mengkaji gitu kan sesuatu bahasan yang luar biasa nih Bapak Ibu. Mungkin ini juga yang kita tunggu-tunggu juga, dan oke, pemateri kita udah ada ya, udah ada di Zoom. Baik, sebelumnya kita sapa dulu pemateri kita yang luar biasa. Bismillah, Assalamualaikum Kang Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alham- Sehari-harinya gimana? Aman Kang? Alhamdulillah seperti biasa aman. Alhamdulillah seperti biasa aman ya. Baik, Bapak Ibu mungkin sedikit perkenalan ya. Saya Muhammad Adib sebagai moderator pada kajian malam hari ini, dan pemateri kita yang luar biasa Kang Muhammad Ridwan. Muhammad Adib Muhammad Ridwan. Jadi Kayaknya Ridwan walaupun aja. ada Muhammad walaupun ada Muhammadnya, tapi kita bukan saudara ya Kang ya. Iya, Bukan saudara seibu benar. Bukan satu orang tua. Walaupun bukan satu orang tua, kita tetap saudara satu Islam. betul. Saudara seiman. Seiman, betul. Baik, untuk materi kita pada malam hari ini udah siap Kang Ridwan? Insya Allah siap. Bismillah. Bismillah ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk materi kita pada malam hari ini, kajian ini, kepada Kang Muhammad Ridwan, kami persilahkan. Terima kasih Mas Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah ya pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. insya Allah Kang. Iya. Untuk malam ini mungkin langsung saja kita masuk ke materinya ya. Pasti ada yang pada tanya-tanya, pada bingung ya kan. Apa sih materi malam ini? Udah di-share enggak belum Mas? Materi malam ini kita apa? Iya, sudah Kang. Udah Sudah ya. di-share. Aduh. Nikmatnya bercerita di sepertiga malam. Masya Allah. Enak banget nih. Siapa yang suka bercerita di sepertiga malam nih? Ayo, udah ada belum yang suka bercerita di sepertiga malam? Kalau udah ada pasti tahu dong nikmatnya seperti apa. Karena, oke, ntar saya share screen dulu ya. Sabar, sebentar, sebentar, sebentar.
Oke, bentar ya Bapak Ibu. Udah kelihatan belum Mas ya? Iya, udah Kang. Udah. Alhamdulillah. Oke, materi kita malam ini kan yang nikmatnya bercerita sepertiga malam. Cuma sebelum saya masuk ke materi, alangkah baiknya ketika saya memperkenalkan terlebih dahulu nama saya, portofolio saya. Nah, di sini saya tuh menjadi konten kreator di TikTok. Bapak-bapak, ibu-ibu, Mas. Nah, saya membahas cuma di satu tipe, yaitu nikmatnya tahajud. Kita jadi ketika kita sholat tahajud di malam hari itu gimana? Kan banyak banget tuh orang-orang yang kita ke sholat tahajud dia ngeluh biasanya. Ngeluhnya kenapa? Ngeluhnya itu biasanya aku sholat tapi kok hidup aku gini-gini aja. Aku sholat tapi kok malah tambah banyak masalah. Nah, itu nanti kita bahas ya. Nah, untuk sekarang kita pembukaan seperti dahulu, pembukaan terlebih dahulu. Namaku Muhammad Ridwan Darmawan. Muhammad Ridwan Darmawan. Cuma biasanya disapa tuh Ridwan. Nah, di sini saya kalau punya TikTok, bapak-bapak, ibu-ibu yang suka nonton buka-buka TikTok, boleh follow saya. Nah, di sini nama saya CEO Tahajud. Jadi konten-konten saya di sini emang membahas khusus tentang nikmatnya sholat tahajud seperti itu. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu ada yang punya TikTok enggak? Boleh di komen. Kalau yang punya TikTok boleh banget. Ada enggak? Oh, nah iya seperti itu. Ada ya? Ada saya, ada Instagram. Oh, kalau Instagram saya enggak terlalu aktif, Mas. Saya lebih aktif di TikTok seperti itu. Tapi kalau udah punya TikTok silahkan sih, enggak apa-apa. Follow-follow saya nanti insya Allah saya follow back ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut langsung saja masuk ke materi pertama kita ya. Makna bercerita kepada Allah. Nah, bercerita kepada Allah di sepertiga malam memiliki makna yang mendalam karena menjadi momen intim antara hamba dan Sang Pencipta pada waktu malam hari. Suasana yang tenang dan sunyi mendukung fokus dan keikhlasan dalam menyampaikan isi hati. Nah, kenapa aku bercerita? Kenapa orang lebih nyaman bercerita kepada Allah atau yang biasa kita sebut doa, berdoa pada malam hari? Karena malam itu kan emang sunyi, tenang. Coba deh Bapak Ibu pikirkan, biasanya kalau kita berdoa ketika kita sholat 5 waktu, entah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, ataupun isya, biasanya kita itu ketika kita berdoa, apalagi buat kaum laki-laki ya, kita kerja, ya kan? Kadang sholat di musola atau di masjid bagi laki-laki ya. Ketika kita meminta, kita itu biasanya ke-trigger sama sekitar kita, seperti itu. Nah, Masya Allah. Nah, biasanya tuh aduh, kepencet ya. Biasanya tuh ke-trigger seperti itu. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita meminta, kita selalu kadang tuh malah ngelihat sekitar kita, loh, ini teman aku udah cepet nih. Wah, teman aku udah selesai nih. Ah, udah aku doanya, ya Allah, banyakkanlah rezekiku ya Allah. Ya Allah, banyakkanlah kesehatanku, limpahkan rezeki kesehatan. Amin, langsung pergi. Biasanya kayak gitu enggak? Biasanya kalau siang-siang tuh pasti kayak gitu. Nah, perbedaannya ketika kita malam hari, apalagi ketika kita meminta di sepertiga malam, kita itu bakal lebih fokus. Kita bakalan lebih fokus untuk meminta. Karena apa?
Karena satu, tidak ada trigger di sekitar kita. Dua, sunyi, tenang, itu tuh enak banget ketika kita meminta untuk tempat meminta. Makanya kenapa Allah menyuruh kita itu untuk berusaha bangun di sepertiga malam dan Nabi Muhammad SAW itu kalau amalan atau sunnah itu yang paling dia senangin tuh sebenarnya sholat di sepertiga malam. Karena apa? Karena sebelum adanya sholat lima waktu, dulu sebelum adanya sholat lima waktu, Nabi Muhammad SAW itu selalu sholat malam. Itu diwajibkan. Jadi para sahabat itu sholat di sepertiga malam. Jadi itu sampai pagi, sampai pagi, sampai pagi. Dan ketika pagi udah tiba menjelang, baru mereka langsung beraktivitas sampai akhirnya diturunkan apa wajibnya untuk sholat lima waktu. Tapi ketika Nabi Nabi Muhammad SAW menjalankan sholat lima waktu, dia tetap melakukan sholat tahajud. Sampai pernah suatu kisah tuh Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya baginda ya Rasulullah, kenapa kamu tetap menjalankan sholat lima waktu, apa sholat tahajud, doa apa sholat di sepertiga malam, padahal Allah itu udah menjamin kamu surga, katanya kayak gitu kan, kata Aisyah. Terus Nabi Muhammad SAW menjawab, ya Aisyah ya istriku, tidakkah boleh aku bersyukur kepada Allah dengan sholat di sepertiga malam nih, aku tuh bersyukur. Bukan eh, karena ketika aku sholat di waktu di siang hari, itu sebenarnya aku menjalankan kewajibanku. Tapi ketika aku sholat di sepertiga malam, aku tuh menjalankan apa ya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa yang ada terjadi pada saat itu seperti itu. Ya makanya buat kalian sebenarnya sholat di sepertiga malam tuh enak banget. Se Pengakuan atas ketergantungan kepada Allah. Bercerita kepada Allah menunjukkan pengakuan bahwa hanya Dia yang benar-benar memahami dan memiliki kuasa atas segala urusannya. Saat seseorang datang kepadanya, itu adalah bentuk tawakal dan kepercayaan penuh akan rencana Allah. Seperti surah Al-Ankabut 41. Bapak ibu-ibu, kalau misalnya ada HP, coba dibuka Al-Ankabut 41. Ayo, ada enggak? Kalau misalnya ada HP yang lain gitu, boleh dibuka. Kan dijelaskan. Selain Allah sebagai pelindung adalah seperti laba-laba. Jadi selain Allah, tahu enggak sarang laba-laba? Rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu ketika kita sentuh kita hancur. Bakal langsung hancur kan sarang laba-laba. Nah, ketika kita minta tolong ke manusia, itu sama sebenarnya. Hidup kita tuh seperti sarang laba-laba itu. Seperti itu. Jadi perumpamannya itu selain Allah, kita tuh kalau mau minta jangan ke sesama manusia, tapi mintalah hanya kepada Allah. Fungsinya kita hidup antar sesama manusia itu sebenarnya bukan meminta tolong atau lebih tepatnya berikhtiar sebenarnya. Kita meminta tolong hanya kepada Allah, tapi sisanya kita harus berikhtiar seperti itu. Karena kenapa perubahannya Al-Ankabut 41? Karena yang paling lemah, rumah yang paling lemah atau keadaan diri kita paling lemah itu ketika kita meminta kepada manusia dan disamakan seperti ketika sarang laba-laba itu seperti itu. Pembersihan timbulnya, sebentar ya. Bentar, ada terjadi error nih. Oh, ada. Pembersihan hati dan timbulnya rasa lega. Saat curhat kepada Allah, beban yang ada di hati seakan-akan terangkat. Hal ini karena manusia percaya bahwa Allah adalah pendengar terbaik dan solusi atas segala masalah. Ini adalah terapi spiritual yang memberikan rasa damai dan kebahagiaan. Nah, seperti itu.
kita tuh bakalan damai, kita tuh bakalan tentram, hati kita tuh bakalan nyaman. Itu ketika kita berserah diri kepada Allah, benar apa enggak? Ketika kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tuh sebenarnya tidak mengharapkan yang lain. Pernah enggak Bapak Ibu berharap akan sesuatu dan ketika tidak tercapai kecewa? Jika ada, biasanya itu masih diselipkan rasa kita berharap yang terlalu over atau dalam arti, wah, aku berdoa sama Allah, aku yakin pasti dikabulin. Padahal tidak seperti itu. Padahal Allah itu belum tentu mengabulkan doa kita. Contohnya seperti ini. Saya pernah waktu itu tahun 2018 pada saat itu saya tuh lagi hancur-hancurnya. Jadi bisnis saya tuh benar-benar hancur, pokoknya benar-benar nol, hilang habis. Terus saya sholat tahajud waktu itu. Saya melakukan sholat tahajud. Cuma kesalahan saya itu sholat tahajudnya saya masih berharap kepada dunia. Saya cuma mikir, wah dengan sholat tahajud nanti Allah bakalan ngijabah doa saya. Nah biasanya seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika saya masih menyelipkan dunia, ketika saya melakukan sholat tahajud dan saya masih menyelipkan dunia, Allah benar-benar tidak mengijabah doa saya. Padahal, padahal 1 tahun. Wah, itu tuh menyakitkan banget. Karena niat salah, benar. Kayak saya tuh berdoa, apa, meminta. Tapi ketika saya sholat tahajud, saya tuh masih mikirin, ah semoga dikabulkan doa saya, semoga dikabulkan sama Allah. Bilang. Padahal itu nggak boleh. Padahal ketika kita sholat tahajud, kita tuh berusaha harus ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Nah, waktunya itu ketika kita meminta tuh ada waktunya. Ya kita ketika selesai sholat tahajud, selesai kita berzikir, baru kita meminta. Tetapi kalau misalnya belum kita masih sholat, ya ikhlas saja. Entah itu mau dikabulkan atau tidak. Nah, itu yang biasanya itu menjadi akhirnya hati kita tuh legowo. Ah, aku sholat benar-benar karena Allah. Ah, aku sholat bukan karena ingin sesuatu. Nah, saya ketika merubah, maksudnya saya niat sholat tahajud lillahi ta'ala karena Allah, dalam waktu udah 4 bulan waktu itu. Alhamdulillah rezeki saya mulai dinaik-naikkan. Seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi ketika kita udah belangsak, bahasanya tuh belangsak. Belangsak kita mintanya masih apa sholatnya berharap supaya cepat dikabulin. Itu malah Allah biasanya tidak mengabulkan. Tapi kalau kita mintanya apa, sholatnya lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah cepat banget dikabulin. Dan itu udah terjadi ke beberapa teman saya yang udah dipraktekkan. Ya udah sholat, sholat, sholat lillahi ta'ala karena Allah, langsung dalam waktu. Emang butuh ada waktunya, ada jangkanya. Tapi st- eh, termasuk cepat, maksudnya 1/2 tahun itu cepat loh. Kalau kita ikhlas 1/2 tahun, setahun itu cepat banget. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, waktu doa yang mustajab. Ini tadi kita baru ngomong doa. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir untuk mengabulkan doa-doa hambanya yang memohon. Maka bercerita kepada Allah pada waktu ini adalah kesempatan untuk mengutarakan segala harapan dengan keyakinan bahwa Allah mendengarkan. Nah, seperti ini. Jadi, kelebihannya ketika kita, aduh, kelebihannya ketika kita melakukan sholat tahajud, Allah tuh langsung yang ijabah doa kita, yang langsung mendengar doa-doa kita. Tapi dalam catatan ya ini, kita sholat tahajudnya harus ikhlas karena Allah, bukan untuk meminta. Meminta boleh, tapi ada waktunya. Waktunya itu setelah kita tadi apa? Setelah kita melakukan sholat tahajud, setelah kita berzikir, itu baru kita meminta.
Tapi untuk waktu sholat tahajudnya, kita tuh harus kelas lillahi ta'ala karena Allah. Seperti itu. Ke- Kebanyakan manusia di konten saya, banyak banget yang komentar, ah saya capek, saya sholat tahajud udah 2 bulan. 2 bulan saya sholat tahajud tapi tidak dikabulkan sama Allah. Ya Allah, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Jadi sebenarnya berharapnya tuh niatnya tuh apa sih? Karena ikhlas sholat tahajud, apa karena butuh sesuatu. Padahal ketika tidak diijabah, doa-doa kita belum diijabah, eh itu tuh artinya Allah tuh menghapuskan dosa-dosa kita. Saking sayangnya Allah sama kita tuh, dosa-dosa kita itu dihapuskan. Coba kalau misalnya Allah nggak sayang, nggak mungkin. Malah mungkin, ya dah, kamu minta apa? Ya Allah, berikan saya harta yang berlimpah ya Allah. Ya udah nih, aku kasih duit yang banyak. Tapi kan nggak kayak gitu konsepnya. Belum dikabulkan ke mungkin dosa-dosa kita yang di masa lalu yang banyak itu. Jadi, eh tapi kan ketika kita tulus sholatnya, kasihannya ya Allah, apa hambaku ini, yaudah tak hapus dulu satu. Wah ya Allah, hambaku ini apa khusyuk banget sholat tahajud. Yaudah aku hapus 10. Seperti itu. Nah makanya kalau misalnya baru 1-2 bulan kalian konsisten sholat tahajud, terus merasa belum diijabah, itu sebenarnya tidak diijabah. Sebenarnya tidak diijabah. Tetapi yaitu Allah menghapus dosa-dosa kalian karena sayangnya Allah seperti itu. Nah, ketika doa-doa kita yang emang susah dihapus, udah dihapus, baru biasanya Allah itu nanti nih mulai kukabulkan dikit sedikit, sedikit demi sedikit. Seperti itu. Tak kabulkan nanti satu nih. Tapi kamu harus berusaha lewat sini ya. Biasanya kayak gitu. Karena apa? Kekuatan doa. Coba deh, Bapak Ibu coba tracking eh 5 tahun atau 10 tahun doa-doa Bapak yang lalu. Pasti Bapak dan Ibu-ibu atau Mas-mas ini sampai di titik ini itu karena permintaan kalian, karena doa kalian. Seperti itu. Contohnya seperti saya. Saya dulu waktu 2019, 2019, doa saya tuh cuma satu. Ya Allah, saya cuma ingin belajar bisnis di dunia digital. Padahal waktu itu saya udah nggak punya duit sama sekali. Ya Allah, saya cuma minta, saya ingin belajar bisnis di dunia digital supaya saya bisa membantu saudara-saudara hamba yang kesusahan. Saya mintanya tuh terus sampai akhirnya tahun 2023, 2022, maaf, 2022 mulai dicerahkan. 2019, 2020, 2021 saya kerja. 2021 awal itu saya coba bangun dulu tuh parfum. Saya bangun parfum. Pas itu itu padahal saya belum belum belajar dunia digital ya. Jadi bener-bener jualan parfum gitu aja, cuma di emperan gitu. Terus buat konten-konten di TikTok kalau dulu tuh. Coba buat konten di TikTok tapi nggak ngerti di Facebook. Wah, ternyata malah bangkrut. Allah, sayangnya Allah tuh kayak gitu tuh. Pada saat itu emang saya bingung. Kok malah dibangkrutin lagi sih? Kayak gitu. Tapi sayangnya Allah tuh seperti itu. Saya bener-bener dibangkrutin lagi. Terus tiba-tiba teman saya yang sekarang berada di sekarang alhamdulillah di Korea, dia nelpon, halo, Mas Ridwan, katanya kau antum mau belajar digital ya? Oh iya, aku bilang kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ada nih satu pondok di Cirebon, dia ngajarin digital marketing katanya kayak gitu. Oh iya, tak aku bilang kayak gitu. Iya, coba kamu daftar di sana aja. Ya saya kan langsung ngomong, nggak mungkin, saya nggak punya uang, saya habis bangkrut kan kayak gitu. Udah coba hubungin aja dulu katanya kayak gitu. Bilang aja saya dari imam kayak gitu. Insya Allah mah gampang nanti itu ke depannya. Tapi tahu nggak apa? Saya masuk di situ,
masuk pondok itu, alhamdulillah gratis, bener-bener gratis, tanpa dipungut sepeser pun. Tugas saya apa? Jadi remaja masjid aja, bersih-bersih apa masjid. Jadi setiap subuh saya bersih masjid, sore bersihin masjid. Nah itu kekuatan doa, itu doa saya. Nah pas saya ditempatkan di situ, itu kan berarti kan doa saya terkabul. Tapi kan dikit, baru sedikit. Nih kamu tempatkan di sini dulu. Kamu mau nggak? Kalau mau kan berarti kan, oh ini anak mau kayak itu. Oh ini hambaku mau. Ya saya bersih-bersih di situ. Saya belajar di pondok itu digital marketing tuh gimana, belajar dunia bisnis digital tuh gimana. Saya belajar, belajar di situ. Set. Ya saya ikutin prosesnya selama 2 tahun seperti itu. Benar-benar saya ikutin. Akhirnya 2022, 2023. Udah mulai ini saya udah paham lah, udah mulai paham, insya Allah mau buat mau apa, mau usaha sendiri. Cuma kan pas itu tidak ada duit kan, tidak ada uangnya. Allah ngasih jalan lagi, ngasih jalan lagi seperti kayak ini. Ya udah, kamu masuk di perusahaan ini. Akhirnya saya kerja di satu perusahaan, jadi PIC DMO. Jadi saya kerja sebenarnya, jadi ternyata Delala tuh produknya juga parfum. Sama yang kayak saya jual 2021 lalu. Saya kan, loh, oh kayak gini tuh ternyata alurnya doa kita tuh. Walaupun kalau kita konsisten ya melakukannya. Oh ini tuh alurnya tuh seperti ini tuh, seperti ini tuh. Jadi itu sebenarnya Allah itu ngasih kita itu nggak langsung blek, nggak langsung nih tak kasih. Misalnya kita butuh 1 juta nih, enggak. Tapi Allah tuh ngasihnya, oh lihat sini kamu harus ke sini dulu. Sama seperti Nabi Muhammad SAW ketika ingin mengasihi seseorang. Jadi kayak gini, Nabi Muhammad SAW ketika ngasih seseorang, itu nggak langsung misalnya, ya Nabi, aku butuh duit nih. Butuh misalnya kalau zaman sekarang 100 ribu buat makan keluargaku. Nah, Nabi Muhammad SAW tuh nggak langsung ngasih 100 ribu. Kalau di Sirah Nabawi ya, coba buka buku Sirah Nabawi itu. Di beliau ngasih itu, Nabi Muhammad SAW tuh, ngasih itu malah kayak gini. Oh, kamu punya apa di rumah kamu? Nah, ya Allah Nabi, saya cuma punya kain 2 lembar. Ya udah, Mbak, sini kain kamu. Terus para sahabat yang kaya-kaya nih, siapa yang mau beli kainnya beliau nih? Katanya gitu. Oh saya mau beli 100 ribu. Ada nggak ya, bisa yang mau naikkan jadi 200 ribu? Misalnya kayak gitu ya. Oh ada nih, misalnya. Nih, ya Rasul, saya mau beli 200 ribu kain ini. Terus Nabi itu ngasih ke pemuda itu yang butuh uang. Itu nggak langsung dikasih 200 ribu, tapi nih 100 ribu buat keluargamu makan, nih 100 ribu buat kamu beli kapak, malah disuruh beli kapak. Nah ketika itu ya udah dibelikan makan, dikasih keluarga, terus pemuda itu bawa lagi pulang kapaknya itu, ya ini Rasul, ini kapaknya katanya itu. Terus sekarang coba kamu ke sana misalnya gitu ya. Oh kamu tak suruh ke sana, ke tempat belah kayu. Kamu ke sana, kerja di sana. Misalnya kayak itu. Nah, jadi itu doa tuh seperti itu. Nabi pun sampai sebenarnya itu udah mengajarkan kita memberi seseorang tuh bukan kita terus beri langsung nyoh semua nih. Kamu butuh 1 juta nih, tak kasih 1 juta. Enggak. Itu enggak bakalan siap. Kita tuh enggak bakalan siap. Ketika tiba-tiba kita kita minta 1 juta dikasih 1 juta enggak bakalan siap. Seperti itu. Nah, cara membangun kebiasaan bangun malam yang mudah dan simple. Nah, ini. Biasanya kalian ketika pengen tidur pasti wudhu dulu nggak? Atau jangan-jangan langsung tidur nih. Kebanyakannya biasanya langsung tidur ya. Ngantuk tidur tidur tidur. Padahal yang benar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur dalam keadaan suci, malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya.
Dia tidak akan bangun kecuali malaikat berdoa. Ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan karena tidur dalam keadaan suci. Jadi ketika kita tidur, tapi sebelum tidur kita berwudu, itu tuh malaikat nempel di baju kita. Karena eh coba deh rasain, ketika kalian sebelum tidur, tapi kalian berwudu terlebih dahulu, sama ketika kalian tidur tapi tidak berwudu, itu beda banget rasanya. Karena apa? Biasanya kalau kita sebelum tidur kita berwudu, misalnya, ya Allah, nanti aku jam 3 bangunin ya Allah. Tanpa alarm tuh biasanya bangun. Dan yang bangun tuh biasanya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu nanti lewat mimpi yang buruk. Terus kadang eh, di mimpi yang buruk, kadang kita tiba-tiba bangun jam 3 seger. Terus kadang kita tuh digigitin nyamuk bangun jam 3 atau jam 2. Nah, itu sebenarnya itu yang ngebangun kita tuh Allah dan para malaikatnya. Percaya enggak? Itu tanpa kita sadari. Cuma ketika kita bangun kan kita harus melawan rasa malas itu. Karena wah enakan tidur nih. Enakan tidur lagi lah. Jam segini mah. Nanti aku siang ngantuk kerjaku. Nanti kerjaku capek. Biasanya kayak gitu kan orang-orang tuh. Padahal enggak kayak gitu caranya. Padahal ketika kita bangun dan melawan rasa malas itu, insya Allah, emang sih seminggu 2 minggu pertama tuh berat banget. Tapi setelah itu kita yang malahan, aduh, kok enggak bangun ya tadi jam 3 ya? Kok bisa kelewatan? Seperti itu. Makanya wudhu sebelum tidur itu enak banget. Biasanya pasti lebih ketika kita bangun lebih fresh, lebih segar, terus tidur kita tuh lebih gampang daripada orang-orang yang tidak berwudhu. Seperti itu. Terus mana ini? Keutamaan. Oh ini. Keutamaan sholat tahajud. Ingatlah janji Allah tentang keutamaan tahajud dalam surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam, bertahajudlah sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu menguatkanmu ke tempat yang terpuji. Mengingat keutamaannya bisa menumbuhkan semangat untuk terus mencoba. Nah, seperti itu. Jadi di Al-Isra ayat 79 itu sebenarnya Allah tuh udah ngasih tahu kan, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan. Nah, itu yang dilakukan seperti yaitu para nabi dan rasul. Nah, kita itu kenapa ya? Kita tuh terkadang susah untuk melakukan sholat tahajud. Ya, karena malas kan sebenarnya. Karena kita nggak butuh. Butuh doang baru sholat ya. Kalau nggak butuh, nggak bakalan sholat. Biasanya orang-orang tuh kayak gitu. Padahal ketika kita sholat, walaupun kita misalnya kita hidup di dunia ini baik-baik saja ya, happy-happy aja, kita sholat, itu lebih kebahagiaan kita lebih bertambah, pasti lebih ceria. Contohnya seperti saya, seperti itu. Jadi itu tentram aja menghadapi masalah pasti pasti lebih nyaman. Karena itu emang yang saya lakuin. Saya pernah ketika saya konsisten sholat tahajud, terus ada satu momen saya males. Namanya manusia males kan. Terus waktu itu saya bener-bener 2 minggu tidak sholat. Lebih yang tidak sholat aja, coba subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya kan, duha, gitu-gitu aja, ngaji. Cuma saya tidak melakukan sholat tahajud. Ternyata perbedaannya tuh sangat signifikan. Saya ngelakuin keseharian dalam pekerjaan, ngobrol, itu tuh terkadang saya pakai emosi ternyata. Tanpa saya sadarin ya. Ternyata pakai emosi. Sampai ada kadang tuh salah satu teman saya, Mas, lu ngomong akhir-akhir ini kok marah-marah mulu sih? Hah? Iya tahu bilang kayak gitu. Kamu kok akhir-akhir ini kok biasanya apa? Lu diem kerja akhir-akhir ini kok gak jelas sih? Maksudnya gak jelas tuh baru ngerjain A
udah ke trigger B, udah ke trigger C, udah ke trigger D. Kadang tuh terus habis itu, Mas, kamu kok akhir-akhir ini kok gampang banget kesenggol dikit emosi. Tapi itu bener ternyata. Ternyata ketika kita meninggalkan suatu sholat tahajud ini, kita tuh pasti lebih gampang emosi tanpa kita sadarin. Dan itu terasa banget. Dan aku nggak sadar. Coba aku nggak diingatkan, itu bener-bener aku nggak tahu. Tapi alhamdulillahnya teman-temanku ngingetin. Aku langsung, apa ini gara-gara tidak sholat tahajud ya? Aku bilang kayak gitu. Oh iya, ternyata aku 2 minggu ini nggak sholat. Hidupku malah tergesa-gesa tanpa aku tak sadar, tanpa aku sadarin tuh aku hidup tergesa-gesa. Karena apa? Karena ketika aku melakukan sholat tahajud, aku biasanya tuh bakalan, oh nanti jam segini aku ngelakuin ini ya. Oh nanti sampai jam segini aku ngelakuin ini. Cuma kalau aku tidak sholat tahajud, subuh, habis sholat subuh, itu biasanya langsung langsung ya mau ngapain gitu, ya ngaji, zikir, terus habis itu bingung mau ngapain. Tapi kalau ketika kita ngelakuin sholat tahajud, kadang tuh waktu kita zikir sambil nunggu subuh, itu kita inget, oh gitu tuh caranya. Oh kita harus ngelakuin ini dulu. Oh kita harus ngelakuin step ini dulu. Kadang tuh seperti itu. Jadi buat kalian coba rasain sholat tahajud. Enak nih pasti. Yuk kita lanjut. Nih tadi zikir sampai pagi. Zikir sampai kita tertidur. Oh ini masih lanjut nih. Jadi ketika tadi kan habis wudhu ya. Nah terus lebih baik ketika kita setelah wudhu kita masuk ke atas tempat tidur. Itu biasanya kita lebih baik kita tuh minta berdoa dulu. Ya Allah bangunkan aku buat sholat tahajud di sepertiga malam. Setelah itu kita tidur. Tapi ketika kita tidur, kita berzikir. Karena apa? Ketika kita berzikir, membiasakan membaca salawat hingga tertidur adalah salah satu bentuk ibadah yang sederhana, namun penuh manfaat. Jadikan kebiasaan ini sebagai rutinitas harian untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, serta memperbaiki kualitas hidup dan manfaat mendapatkan ketenangan dijaga dari gangguan setan, bisa bangun tahajud tanpa alarm jam 3 biasanya seperti itu. Ya tapi emang benar ketika kita setelah wudhu benar-benar kita mau tidur ya, setelah kita wudhu kita di atas kasur tidur, itu kalau misalnya kita setelah memohon ya Allah bangunkan aku nanti di sepertiga malam ya Allah, ya Allah aku mohon bangunkan ya Allah, terus habis itu kita tidur sambil zikir sampai ketiduran, itu biasanya kita pasti biasanya langsung fresh. Itu yang pasti dilakuin teman-teman yang biasanya tanya, Mas, aku tidurnya tuh malam. Malam kadang jam 12 baru bisa tidur. Kadang jam 1 baru bisa tidur. Ya gimana saya mau sholat tahajud Mas kayak gitu. Terus tak suruh ya udah coba kamu wudhu dulu deh. Wudhu terus minta dibangunin. Terus zikir gue bilang kayak gitu. Emang pertama tuh eh, tetap biasanya tidurnya jam 12 jam 1. Tapi setelah pagi itu nggak boleh tidur ya. Sampai 1 hari sampai malam. Nah, biasanya malam kedua ataupun malam ketiga itu mulai ngantuk. Mulai tuh terpola tidurnya. Jam 9 tidur, jam 10 tidur. Kita tuh sebenarnya boleh begadang. Cuma terkadang kita tuh bergadang tapi tidak ada manfaatnya. Kalau misalnya kita bergadang, kita belajar. Oke, ada manfaatnya. Kita bergadang misalnya, eh, wah aku harus bergadang nih masa kerjaan. Oke, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, wah, aku mau bergadang, main game ah. Waduh, 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 waduh. Ini biasanya nih yang sering dilakuin anak muda nih. Bergadang cuma buat main. Aduh, akhirnya tidurnya larut sampai jam 1 jam 2 baru tidur. Terus paginya chaos. Bangunnya nanti jam 10 jam 11. Wah, udah ngelewatin semuanya tuh. Jangan kan tahajud subuhan aja belum tentu. Seperti itu. Next ya. Menjadikan sepertiga malam lebih bermakna. Niatkan sholat dengan tulus. Di akhir zaman ini, manusia melakukan sholat tahajud ketika mempunyai masalah. Ketika tidak ada masalah, biasanya tidak melakukan sholat tahajud. Nah ini biasanya siapa nih yang biasa kayak gitu nih? Ayo, coba komen.
Ayo. Kadang kita tuh kayak gitu tuh. Kita sholat tuh pengen sholat tahajud ketika ada masalah doang. Tapi ketika tidak ada masalah, boro-boro mau sholat tahajud. Subuh aja kadang telat. Itu yang manusia tuh selalu kayak gitu. Oh, udah terdesak banget baru. Ya Allah, ya Allah, mohon, ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Aku butuh ini ya Allah. Padahal kan nggak kayak gitu caranya. Seperti itu. Kan udah kita kasih tahu kan tadi kita bahas di awal. Sholat tahajud tuh harus tulus lillahi ta'ala karena Allah. Jadi kita jangan pernah kita berharap sholat tahajud tadi seperti tadi, tapi kita meminta dalam arti aku pengen sholat tahajud, pengen ini. Jangan pernah. Ingat deh, itu bakalan terkabulnya bisa, tapi lama biasanya. Lama banget. Sampai benar-benar niat kita, hati kita tuh bersih. Seperti itu. Biasanya kalau udah bersih baru Alhamdulillah. Aduh, waduh kepencet nih. Bentar. Mana tadi? Sebentar ya. Oh ini. Biasanya kok ketika hati kita udah bersih, baru tuh bakalan dikabulin. Nah, padahal ini yang membuat kita tidak ikhlas melakukan sholat tahajud. Membuat kita sering malas-malasan melakukan sholat tahajud. Iya, karena permintaan kita. Karena permintaan kita sendiri itu kita akhirnya jadi malas untuk melakukan sholat tahajud. Pasti. Kan akhirnya kita berharap sebenarnya. Ah, aku sholat tahajud nggak dikabulin, ya udahlah. Males lah. Pengen pengen tidur aja lagi. Enakan tidur. Kan biasanya kayak gitu. Ah, jangan ya. Karena nih di akhir berkeluh kesah pada tempatnya. Sebenarnya tempatnya itu ketika kita udah melakukan sholat tahajud, sudah melakukan sholat 5 waktu, ya kan? Kita sudah berzikir, barulah kita di situ meminta. Tempatnya untuk meminta tuh sebenarnya di situ. Ketika kita berdoa, kita sudah zikir, udah tahajud. Karena apa? Coba usahakan kalian fokus, fokus banget. Lillahi ta'ala karena Allah sholatnya tuh. Jangan pernah berharap imbalan lah. Itu pasti lebih nyaman, lebih enak. Kalau misalnya awal-awal ya, bisa Bapak Ibu kan biasanya ini banyak banget tuh kalau di komentar saya tuh belum pernah ngelakuin sholat tahajud gitu ya. Apakah kalau saya nanti ngelakuin sholat tahajud, eh Allah terima enggak ya? Ya bakalan diterima. Itu karena udah suatu amalan. Kadang, Kak, boleh enggak saya sholat tahajud cuma 1 kali? Dalam arti 2 rakaat ya? Boleh. Biasanya orang kalau baru awal itu nggak apa-apa pakai kul huwallahu ahad, kul auzu birabbil nas. Nggak apa-apa. 2 rakaat dulu, pelan-pelan dinikmatin ya kan. Udah, wah aku kok 2 rakaat udah terbiasa ya. Tambah lagi 2, tambah lagi sampai 11 plus witir. Nanti kok udah terbiasa nyaman. Coba deh lakuin aja. Pasti nanti setelah sebulan tuh biasanya berubah. Otak kita tuh lebih encer ya biasanya, lebih jernih, lebih nyaman hati kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Itu pasti bakalan terjadi. Karena apa? eh Bener, amalan-amalan lain tuh baik. Seperti kita sholat eh, duha, kolbiyah, ba'diyah, terus witir, dan kawan-kawannya zikir. Itu baik. Tapi tahajud, tahajud itu bisa kita dapatkan ketika kita melakukannya ikhlas. Yang kita dapatkan tuh pertama kali apa? Ketenangan dalam diri kita atau batin kita. Pasti, pasti, pasti bakalan kayak gitu. Karena apa? Terkadang kita walaupun kita sholat duha, sholat buat dia, kolbiah, itu sebagai tambahan. Tapi kalau misalnya kita lakukan tambahan itu, kita lakukan amalan tambahan sholat tahajud, itu tidak didapatkan di duha, di kolbiah badia. Itu tidak didapatkan ketenangan itu. Karena emang gimana ya, sholat 5 waktu itu udah kewajiban kita, betul nggak? Siapa yang setuju di sini? Sholat 5 waktu itu kewajiban kita kan? Kalau kita tidak sholat 5 waktu, kita malah berdosa. Tapi ketika kita melakukan sholat sunnah, sunnah, sunnah yang lainnya dan ditambah dengan tahajud,
itu bakalan yang terasa di dalam diri kita itu ketenangan. Tenang banget. Nggak mungkin nggak. Lillahi tak demi Allah. Pasti kita tenang. Nggak mungkin nggak. Karena apa? Karena itu cuma didapatkan di sepertiga malam. Malah ada kemarin tuh di komentar saya lucu kayak gini. Ngapain bangun jam 3? Habis Isya tidur sebentar sambil duduk, terus bangun sholat tahajud. Bisa? Ya bisa. Karena waktu sholat tahajud kan dibagi menjadi 3 ya. Di waktu malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga. Nah, malam pertama itu setelah sholat Isya sampai jam setengah 12. Kalau untuk di wilayah Jawa ya. Itu biasanya sampai jam 12 lah, anggap jam 11. Itu kita emang waktu malam pertama. Malam keduanya itu biasanya sampai jam 1 setengah 2. Itu malam kedua. Dan malam ketiganya itu dari setengah 2 atau sampai dari jam 2 sampai subuh. Nah, dan malam yang paling diijabah itu sama Allah, malam ketiga itu. Atau yang biasa kita sebut di sepertiga malam. Nah, itu yang paling diijabah. Karena Allah turunnya pas di waktu-waktu itu mendekati subuh, menjelang subuh. Makanya, tidak apa-apa. Misalnya gini, sholat subuh biasanya jam 4 lebih 10, ya kan? Kita bangun di jam, misalnya kita bangun dan langsung melakukan sholat tahajud jam 3 udah jam 3:50 misalnya gitu ya. Itu masih diterima sama Allah. Karena apa? Belum azan, patokannya itu azan subuh. Nah, ini banyak orang-orang yang nggak tahu. Wah, aku harus bangun jam 3 nih. Sedangkan orang kalau lagi pertama kali sholat tahajud, biasanya tuh berat banget. Jadi kita mepet-mepet subuh aja bangunnya enggak masalah. Yang penting kita udah tahu waktunya subuh jam berapa. Jadi kita sholat tahajud 2 rakaat dulu, baru habis sholat subuh enggak masalah. Seperti itu. Jadi jangan jangan digempur jam 1 bangun, terus sholat tidur, ya kan? Wah, aku langsung sholat 11 rakaat ah. Misalnya kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu tuh pada lagi ada masalah tuh. Aku langsung sholat 11 rakaat jam 1 nih aku sholat. Wah, 3 hari. Lemes. Wah, belum nggak dikabulin. Udahlah, sholat subuh kembali ke setelan pabrik biasanya. Seperti itu. Eh, Terus kita lanjut. Nah, tahajud itu tidak penting. Ya, tahajud itu tidak penting. Waduh, jangan bertanya-tanya dulu nih. Kita bahas dulu. Tahajud itu tidak penting untuk orang yang tidak membutuhkannya. Tetapi bakalan penting untuk orang yang benar-benar membutuhkannya. Karena ketika tahajud, kita bakalan diberi sama Allah yang tidak bisa kita dapatkan oleh manusia lain, yaitu ketenangan, cara bersikap, dan mengontrol emosi. Nah, ini yang tadi aku ceritakan, kan benar kan baru keluar. Ya emang itu, karena ketika kita melakukan sholat tahajud, yang kita dapatkan itu selalu ketenangan. Percaya dah. Banyak di sini teman-teman, banyak nih yang apa? Yang belum sholat tahajud. Ada enggak? Apa yang masih bolong-bolong? Coba komen-komen dong, saya mau tahu. Ada ndak yang di sini sholat tahajud masih bolong-bolong atau masih bahkan masih belum? Nah, masih bolong nih, Mbak Iza Aulia. Ya kan Mbak, coba Mbak Mbak rasain ketika Mbak ngelakuin hari itu melakukan sholat tahajud sama enggak. Ada enggak perbedaannya? Biasanya pasti ada kan? Biasanya ketika Mbak ngelakuin sholat tahajud tuh ngerasa nggak usah jauh-jauh deh. Rasa ngantuk tuh biasanya enggak ada. Ketika kita melakukan aktivitas pagi tuh, rasa kantuk itu biasanya eh, sedikit terjadi ketika kita tidak melakukan sholat tahajud, ketika kita melakukan sholat subuh. Kalau kita bangun subuh, biasanya pagi jam 7 jam 8 itu kita biasanya masih ngantuk. Pasti terjadi seperti itu. Tapi ketika kita melakukan sholat tahajud, kadang tuh pagi itu udah seger dari jam apa? Dari kita ketika melakukan sholat tahajud sampai malam tuh biasanya seger. Ngantuk saya nih ya, kalau jam 11 ngantuk, saya tidurin, saya nggak bakal bisa tidur ketika saya melakukan sholat tahajud. Saya pernah ngerasain tuh. Saya benar-benar saya tidurin.
tidur ah 1 jam ah. Tapi nggak bisa tidur. Tapi ketika saya tidak ngelakuin sholat tahajud, saya tidur. Biasanya jam 11 gitu ngantuk. Ketiduran, kadang malah sampai jam 2. Nah itu kadang kadang tuh hal-hal sepele itu nggak disadarin sama manusia, nggak pernah disadarin sama kita. Jadi sadarnya itu udah ketika kita udah terlampau lama atau diingatkan orang lain tuh, baru kita sadar. Tapi kalau nggak diingatkan kita nggak bakal sadar. Dan itu aku, oh iya ya, ternyata ini tuh perbedaannya. Terus kadang tuh otak kita tuh kacau tuh, sering banget kacau. Kadang baru ngerjain, ya itu seperti yang saya tadi memberitahu seperti tadi, pasti kacau. Kita tuh tergesa-gesa, selalu tergesa-gesa. Ketika kita meninggalkan sholat tahajud. Dan itu banyak banget dilakukan orang sekarang tuh. Dia tuh tergesa-gesa, padahal Allah tuh, kamu tuh sabar gitu. Pasti Allah kan selalu bilang, kamu tuh sabar coba. Sabar. Nanti kalau misalnya sabar, yuk nanti nih, aku kasih. Kan biasanya kayak gitu. Tapi enggak, kita selalu tergesa-gesa. Seperti itu. Yuk kita lanjut. Tahajud itu tidak penting. Ini. Oh, nih banyak banget. Gara-gara tahajud utang saya lunas. Ini nih kita bahas studi kasus yang pernah saya buat kemarin pas konten saya buat konten. Sebelum saya buat konten, saya ngeliatin orang-orang tuh banyak banget para konten kreator ngomongin tahajudnya dia tuh bakal lunas. Wah, utang saya lunas gara-gara sholat tahajud. Biasanya seperti itu. Padahal apa yang terjadi? Nih, banyak banget komentar yang akhirnya kayak gini nih. Gara-gara konten kreator yang salah. Ada yang komen, tapi benar, oi, pas rajin sholat wajib sama sunnah, malah ujiannya berat banget. Gak berhenti-henti, sambung, menyambung, kadang tumpang tindih, belum kelar, timpa lagi. Sudah 4 bulan tiap malam tahajud, tapi belum ada efeknya Pak Ustadz. Aku bingung semakin memperbaiki sholat, tapi ekonomi aku makin terpuruk. Tuh. Saya lakukan itu semua tahajud, kolbiah, subuh, duha, baca Al-Quran, puasa, Senin, Kamis malam. Ujiannya Masya Allah makin berat. Aku trauma, ini yang paling parah nih. Aku trauma mau rutin lagi tahajud. Bayangin. Itu karena apa ya? Kadang tuh konten kreator tuh menyampaikan sholat tahajud, tapi disandingkan sama dunia. Dia kan pasti ngomong, wah ya nih pemirsa, aku sholat tahajud. Oh, hutang saya lunas. Biasanya kan kayak gitu tuh konten. Nih hutang saya puluhan juta lunas gara-gara saya sholat tahajud. Gara-gara saya apa gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak dijelaskan. Nggak dijelaskan gimana cara sholat tahajud. Gimana kita cara melakukan eh melunasin. Biasanya punya hutang ya. Biasanya problemnya manusia itu kan hutang ya. Gimana cara melunasi itu kan nggak dijelasin sebenarnya. Cuma dijelasin, yuk kita sholat tahajud. Nah, akhirnya orang-orang ini yang di sini nih, itu dia tuh berharap. Nah, ini yang membuat jadi akhirnya mereka tuh tambah kecewa, tambah menjauh sama Allah tuh gara-gara ini. Mereka berharap sholat tahajud, tapi yang didapat apa? Nggak dikabulin sama Allah. Padahal kan konsepnya tidak seperti itu. Konsepnya seperti yang saya tadi jelaskan. Ya kita sholat tahajud, ya sholat. Lillahi ta'ala karena Allah. Karena saya pernah dengar kotes kayak gini. Nah, berikhtiar itu wajib, ya kan? Berikhtiar itu wajib. Tapi ketika kita bersandar pada ikhtiar, itu hal apa? Musyrik ya kalau tidak salah. Iya, berikhtiar itu wajib, tapi bersandar dalam ikhtiar itu maksiat. Oh ya, maksiat. Bersandar dalam ikhtiar itu maksiat. Maksudnya gimana? Kita tuh berikhtiar boleh, tapi kan orang-orang yang di sini nih, yang di komen-komen ini, mereka kan akhirnya bersandar sama ikhtiar. Maksudnya bersandar tuh langsung sama Allah. Padahal kan konsepnya tuh ketika kita meminta, kita tuh wajib ikhtiar. Nah, gara-gara konten-konten kreator ini, biasanya tuh orang tuh langsung, ya udah aku sholat tahajud aja, siapa tahu Allah kasih turun duit. Kan nggak mungkin dari langit. Seperti itu.
Nih, fenomena konten kreator. Dari kasus yang kita lihat sebelumnya, mereka sholat tahajud karena ketika ada masalah. Tetapi ketika mereka bahagia, mereka seakan lupa. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran 2 Al-Baqarah. Oh, ini surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 214. Itu padahal udah dijelaskan. Dijelaskan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu. Sebelum kamu, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datangan pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nih, gara-gara konten-konten kreator yang menyandingkan kita dengan, yuk misalnya, yuk sholat tahajud, yuk zikir, nanti hutangmu lunas. Yuk sholat tahajud, yuk zikir. Nanti apa? Nanti bisa keluar, bisa suamimu yang lagi marah atau istrimu yang lagi marah bisa tiba-tiba tidak marah. Ada yang kayak gitu. Padahal nggak kayak gitu. Itu yang membuat hancur orang-orang tuh di situ sebenarnya itu. Karena kita ngasih tahu, yuk sholat sholat sholat. Nanti kalau sholat utang lunas. Wah itu, menurut saya itu parah banget. Nyeremin, nyeremin banget. Kasihan orang-orang yang baru niatnya karena akhirnya kan niatnya karena manusia sebenarnya itu. Oh, aku ngeliat si konten si A, aku sholat tahajud ah. Tapi akhirnya zong, ya, karena Allah nggak bakalan ngeijabah itu seperti itu, nggak bakalan diijabah sama Allah. Karena niatnya bukan karena Allah, nothing tulus, bukan karena lillahi ta'ala, karena Allah. Seperti itu. Nih, tadi kan saya jelaskan, eh, kita tuh bakalan do apa konten-konten kreator tuh kan, ayo utangmu lunas. Caranya kayak gini nih. Caranya lu dengan sholat tahajud. Padahal Allah aja tuh udah dijelaskan membagi rezeki itu menjadi 3 bagian. Nih, yang pertama, rezeki yang dijamin sama Allah. Rezeki yang dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita minta, tanpa kita melakukan sholat, tanpa kita harus capek-capek beribadah lah bahasanya. Seperti di surah Al-Ankabut 60. Yang punya coba buka. Karena apa? Rezeki yang sudah dijamin sama Allah. Contohnya orang maksiat masih dikasih. Itu rezeki udah dijamin sama Allah. Noh, kamu maksiat, ya udah tak kasih. Nih rezekimu. Ini ambil, ambil, ambil. Nah, para konten kreator tuh tidak menjelaskan ini sebenarnya. Para konten, akhirnya orang-orang yang oh gara-gara hutangku lunas, aku pengen sholat tahajud. Ah, ayo, ayo, sholat, 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 sholat. Padahal ini yang kedua ya, coba yang kedua. Rezeki yang digantungkan, yang didapatkan dengan bekerja, berusaha. Jadi ketika kita berusaha, kita bekerja, rezeki baru dikasih. Nah, kebanyakan orang ketika kita melakukan sholat tahajud, kita harus tetap berikhtiar kan? Nah, ikhtiarnya tuh yang biasa kita lakuin tuh ya ini, yang kedua, rezeki yang digantungkan di Arad ayat 11, surah Arad ayat 11. Jadi kita digantungkan sebenarnya. Jadi Allah itu cumanya sebenarnya tugasnya, Allah itu bakal ngasih solusi ke kita. Seperti itu. Jadi ketika kita sholat tahajud, ya kan, meminta sama Allah, oh ya udah, ini tak kasih satu solusi, kamu kerjain. Nah, stepnya tuh sebenarnya seperti itu, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita tetap harus bekerja, harus tetap berikhtiar. Jangan kita melakukan sholat tahajud terus kita tidak ngapa-ngapain. Ingat, tapi setelah kita melakukan sholat tahajud, kita tetap harus bekerja, berikhtiar. Cuma kelebihannya ketika kita melakukan sholat tahajud itu seperti tadi, kita akan diberi kemudahan. Wah, menyelesaikan masalah. Misalnya kayak gini nih. Aduh, aku punya masalah nih. Susah banget nih kayaknya masalahnya. Ketika kita melakukan sholat tahajud, terkadang ketika kita tulus, di otak kita tuh, coba lakuin ini nih. Kamu belum ngelakuin ini. Pasti, nggak mungkin nggak.
Hah? Alhamdulillah. Iya, karena seperti itu. Biasanya kita tuh bakal, wah udahlah, ayo yuk. Oh iya tadi kayaknya aku belum pernah menyelesaikan masalah dengan solusi ini nih. Aku coba lewat solusi ini ya. Bisa seperti itu tuh. Terpikir, terlintas ketika kita melakukan sholat tahajud. Nah itu tuh salah satu pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah tuh dia langsung kasih duit. Kamu butuh 1 juta, dikasih Allah 1 juta, enggak. Coba kamu kerjain ini nih. Allah tuh selalu kayak gitu ngasih pertolongan kecil. Nanti setelah kita kerjain, coba kita kerjain. Oh besoknya, waduh tadi kok mentok ya. Nanti malam kita bangun kita sholat. Nih kamu, nih dapat kayak gini nih caranya yang kedua nih. Oh iya ya, aku belum ngelakuin ini. Coba aku lakuin lagi ya. Nah itu pertolongan-pertolongan kecil kayak gitu yang Allah akan berikan tuh. Tapi dengan catatan kita ikhlas ya melakukan sholat tahajudnya. Bukan karena pas ada masalah doang. Pasti dikasih kayak gitu. Walaupun tuh nanti akhirnya stepnya rada lama. Tapi insya Allah bakalan selesai itu masalah dengan sendirinya. Kan tugas kita kan emang ya udah kita ikhtiar aja seperti itu. Nah rezeki yang ketiga, rezeki karena amalan kita didapatkan dengan bersedekah, membantu orang. Nah, di sini biasanya Bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, ada enggak sih yang sedekah ya kan? Sedekah biasanya sedekah 50.000. Aku mau sedekah 50.000. Diem-diem. Tiba-tiba dapat duit, tiba-tiba kerjaan kelar, terus dikasih fee biasanya kayak gitu ya. Atau misalnya kalau anak sekolah nih biasanya tahu-tahu bude datang dikasih sangu. Seperti itu. Kalau anak sekolah seperti itu kan biasanya. Atau kadang kita sedekah, udah kasih 50.000. Tahu-tahu, nih, mau ndak lu kerjaan? Aku ada kerjaan nih, bla 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 bla. Nah, itu rezeki yang ketiga tuh seperti itu. Itu seperti di surah At-Tahlaq ayat 3. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, kita nih tak kasih apa? Kita nih contoh-contoh. Aku pernah dulu waktu zaman sekolah, eh aku ngasih orang, ini bukan ria ya, ini sekedar cerita ya. Ini buat supaya teman-teman itu tergugah hatinya. Aku dulu pernah waktu sekolah, padahal di waktu sekolah tuh aku juga pusing sama uang sebenarnya. Cuma pas itu ada kakek-kakek, ada bapak-bapak udah tua jualan sapu. Dan sapunya banyak banget tuh kan biasanya kalau orang di Jawa tuh dipinggul kayak gini nih. Nah, dipinggul. Kan kasihan ya. Duitku tuh pas itu cuma ada tinggal 30.000. Sumpah nggak bohong nih. Cuma ada 30.000 rupiah. Cuma aku lihat, aku masih bisa makan hari ini dah kayaknya. Kalau besok mah gampang, tak datangin. Kayak berapa guys anu sapunya? 25. Tak beli. Udah kayak tapi kembaliannya ambil aja. Terus, oh terima kasih nak, bla 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 kan kayak gitu kan. Terus akhirnya hari kedua malah nggak bisa makan. Seriusan, malah nggak bisa makan. Aku bingung. Waduh ini makannya gimana nih? Aduh ternyata aku malah nggak bisa makan hari kedua tuh. Panik kan di situ. Tapi pertolongan Allah tuh di saat terakhir seperti tongkat Nabi Musa. Ketika Nabi Musa udah bingung, udah kepentok, Allah baru menurunkan kan, lemparlah tongkatmu ke laut. Nah hari kedua tuh ternyata aku masih kuat, tapi udah lapar nih. Aduh, gimana ya? Bingung kan? Terus hari ketiga, aku pulang ke rumah. Cuma kan aku dulu tuh sekolahnya jadi nggak tinggal sama ibu bapak ya. Dalalah sekolahku tuh kan ibu bapak di Kalimantan waktu itu dan aku sekolah di Jawa Tengah, di daerah Kudus. Jadi aku tinggal tuh di mesnya teman-teman. Jadi ada teman itu rumah rumah kosong, rumah kosong itu dijadikan mes. Nah, itu jadi tempat tidur aku. Seperti itu. Nah, aku kan bingung tuh. Aduh, hari kedua aku malah lapar ya. Terus akhirnya hari ketiga pas udah bener-bener lapar sore itu, aku coba pulang ke rumah Mbah. Kan jauh tuh rumah Mbah tuh di Pati tuh. Ah, udah pulang ke rumah Mbah. Set, pulang ke rumah Mbah. Nah, aku minjem uang sama teman aku. Mas, ini pinjam duit dong, temanku. Buat pulang.
Kan kalau cuma naik bis kan murah tuh. Kalau misalnya kita ke Kudus Pati antar kota kan cuma 5.000 gitu. Aku pinjam 10.000 bilang kayak itu. Nanti tak ganti kok ada uang. Oh iya, nih dikasih. Pulang. Pas aku pulang, tahu nggak? Ternyata saudaranya Mbah atau kakaknya Mbah tuh ternyata main ke rumah. Main ke rumah. Main ke rumah, datang ya kan. Terus akhirnya pas ya udah akhirnya aku ngobrol sama saudara. Pulang-pulang aku dikasih 200.000. Kan kayak, oh, aduh dapat 200.000 kan seneng ya bisa kan. Nah itu sebenarnya tuh rezeki. Karena amalan tuh kayak gitu ketika kita ikhlas. Tapi itu rezeki itu datang ketika udah di detik-detik terakhir tuh. Ketika kita benar-benar kelaparan. Nah itu rezeki bakalan bakalan seperti itu. Jadi itu bukan kita dengan aku sedekah supaya aku dapat lebih. Enggak. Kalau kita nggak ikhlas pun, nggak ikhlas misalnya tidak ikhlas pun, ya udah kita nggak bakalan dapat apa-apa. Ketika ikhlas pun, ketika kita ikhlas, tapi yang kita dapat itu kita nggak dapat apa-apa di dunia, tapi itu tercatat di akhirat. Dengan nanti mungkin dengan kita melakukan, oh, misalnya kita ada satu problem jadi lebih mudah. Itu kadang rezeki itu seperti itu. Nah, makanya para para konten kreator ini biasanya ketika apa ya menyampaikan kontennya tuh kadang tuh terlalu serem tuh. Seremnya tuh di situ. Yuk, 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 sholat tahajud. Nanti utangmu lunas. Nah, itu tuh serem banget. Jadi buat kalian yang biasanya nonton konten-konten seperti itu, jangan, jangan apa ya, jangan ditonton. Karena takutnya kaliannya sholat tahajud karena ya karena manusia, karena pengen lunas utang, karena masalah pengen secepat apa, karena masalahnya selesai dan akhirnya udah selesai, kalian nggak melakukan sholat tahajud, itu malah lebih serem. Tapi ketika kalian sholat tahajudnya karena dilihat Allah, insya Allah deh. Nangis kalian kalau bisa semalam malam satu malam aja tidak melakukan sholat tahajud. Nah, tapi untuk wanita nih biasanya tanya, kan aku wanita tidak bisa 40 hari, ya kan? Karena terhalang halangan, ya kan? Seperti itu biasanya kan kayak gitu wanita. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, walaupun wanita misalnya lagi ada halangan, itu kita tidak harus melakukan sholat tahajud, tapi kita tetap berzikir, kan perbolehkan. Kita tetap berzikir. Bangun aja sampai misalnya sampai waktu subuh kita zikir. Itu boleh banget. Nah, itu termasuk nanti karena niat kita sebenarnya bangun untuk sholat tahajud tapi tidak bisa karena terhalang halangan itu. Ya udah, kita lakuin zikir aja. Itu termasuk nanti Allah tuh bakalan nggak mungkin Allah, oh niatmu kamu sholat tahajud kok. Tapi kan karena kamu tetap berzikir, tetap bangun, ya udah nih aku kasih. Nah, untuk wanita seperti itu. Bahkan di beberapa mazhab selain Imam Syafi'i, selain Imam Syafi'i ya, kayak Imam Malikian itu malah diperbolehkan untuk tetap mengaji, tetap buka Quran. Seperti itu, teman-teman. Tapi kalau bisa mazhabnya kita kan biasanya kebanyakan di Indonesia ini mazhabnya Imam Syafi'i ya. Jadi jangan buka Al-Quran seperti itu. Tapi kalau misalnya emang mazhabnya selain Imam Syafi'i, kadang diperbolehkan kok. Tapi kalau misalnya ya mazhabnya kalau tadi seperti itu Syafi'i, jangan. Kita zikir aja udah termasuk sih termasuk kita termasuk melakukan amalan di amalan sholat tahajud. Karena apa? Kalau misalnya takutnya aku kan wanita nih misalnya. Jadi aku halangan, aku tidak sholat tahajud. Ya udah aku tidur aja. Nah, takutnya ketika kita tidur, itu bas halangan kita udah selesai, itu kita jadi malas lagi biasanya. Pasti pasti jadi malas lagi. Karena kalau di dunia medis pun udah dijelaskan. Di dunia medis itu dijelaskan kebiasaan kita terbangun itu sekitar kalau nggak salah 28 hari, 24 hari. 24 hari kebiasaan kita tuh bakalan terbangun. Makanya kenapa orang yang udah terbiasa sholat tahajud itu jam 3 tanpa alarm tuh udah bangun. Pasti pasti udah bangun karena udah kebiasaannya. Nah, untuk melakukan kebiasaan itu caranya seperti itu biasanya. Kita harus melakukan secara konsisten full kalau bisa 30 hari. Bahkan kadang kan di setiap video saya kan, yuk coba perubahan, lakuin challenge sholat tahajud 40 hari. Karena itu, karena ketika kita melakukan sholat tahajud rutin, 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 itu bakalan
kebiasaan dalam diri kita tuh nanti terbentuk. Saraf kita, sel saraf kita tuh bakalan tumbuh. Kalau di dunia medis itu seperti itu dijelaskannya. Jadi saraf otak tuh yang biasanya jam segini molor tuh ya, itu bakalan terbentuk secara otomatis. Makanya nanti kita jam 3 tuh bangun, tiba-tiba bangun. Seperti itu. Oh, ini tar, ada quotes nih. Aku mau baca komentar sebentar ya. Ntar komentarnya. Wah, ada nih, ada komentar ternyata. Saya sekarang ngalamin gitu, Ustadz. Yang Ustadz ceritain gitu endingnya ada aja rezeki tak terduga tuh ya kan. Ada aja yang rezeki tidak terduga tuh. Betul. Karena kita ikhlas seperti itu. Ada quotes bahwa lebih baik kamu tidur daripada sholat tahajud. Namun memaksa untuk mengabulkan permintaan kita. Bagaimana kita, bagaimana kira-kira pendapat panjenengan terkait quotes tersebut? Nah, sebenarnya ini benar quotes yang disampaikan tuh. Lebih baik kamu tidur daripada sholat tahajud, namun memaksa untuk mengabulkan permintaan kita. Karena apa? Karena yang ada di diri kita itu ketika kita memaksa, aduh aku bangun sholat tahajud supaya doa aku terkabul. Itu kan akhirnya terjadi sebenarnya tuh diterima, ya tetap bakalan diterima sholat kita. Cuma kan akhirnya kan kita tidak ikhlas. Kita tuh tidak ikhlas melakukannya akhirnya tuh. Akhirnya tuh, alah aku sholat tahajud aja niatku karena supaya permintaanku dikabulkan kan. Seperti yang kita bahas seperti tadi tuh di awal. Kita kan akhirnya tidak ikhlas melakukan sholat tahajud. Bukan karena Allah. Akhirnya udahlah, sholat mah sholat aja seperti itu. Nah itu tuh nyeremin. Kotes itu kalau menurut saya ya, menurut buat saya pribadi bukan entah yang lainnya. Kalau itu bener, ya lebih baik kamu tidur aja daripada melakukan sholat tahajud. Kan akhirnya kamu udah ikhlas. Kayak gitu, seperti itu. Jadi ngapain sholat tahajud capek-capek kalau ndak ikhlas? Lagian kadang ndak tercatat apa ya? Tercatat sih tercatat ya amal perbuatan sholat tahajud kita tercatat. Tapi kan di diri kita pasti ada yang mengganjal kalau tidak ikhlas. Itu tuh pasti, pasti. Aku setuju banget sih sama quotesnya ini. Seperti itu. Coba kayak masih ada nggak pembahasannya? Wah, ternyata habis. Waduh, nggak terasa. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya ada kita buka sesi Q&A ya, boleh banget sih tanya-tanya terlebih dahulu untuk teman-teman. Untuk kita melakukan sesi Q&A ini, kan kadang tuh pasti ada yang pengen masih ditanyakan ya, seperti itu. Boleh banget. Nanti kita jawab bersama. Biar konsisten, ikhlas. Bagaimana tips-tipsnya? Tips yang pertama kalau dari saya, coba jika tidak berdoa dan meminta. Oh, ini oke. Kita bahas yang pertama dulu ya. Biar konsisten, ikhlas. Bagaimana tips-tipsnya? Biar konsisten dan ikhlas. Tips yang pertama kalau dari saya, coba ketika Pak siapa ini? Aduh, aduh, bentar ya. Namanya dulu. Mana tadi? Al-Fatih. Mas Al-Fatih atau Bapak Al-Fatih. Itu sebenarnya yang harus pertama kita lakuin, niat diri kita. Niat diri kita nih apa sih? Yang membuat saya ke-trigger bangun sholat tahajud apa sih? Contohnya, contohnya kayak gini. Saya mau sholat tahajud karena bisanya saya pengen dekatin diri sama Allah, misalnya kayak gitu. Kok hidup saya suram ya? Biasanya kan kayak gitu tuh. Nah, ikhlas itu terjadi kalau bisa kita melakukan pertama kali sholat tahajud, pasti selalu membawa dunia. Tapi ketika kita pelan-pelan, waktu demi waktu kita kita mulai niatkan karena Allah, ya bangun aja karena Allah, ya bangun. Nah, itu nanti lama-lama yang akhirnya awal-awal karena dunia, itu lama-lama menjadi ikhlas. Stepnya seperti itu. Kalau yang tiba-tiba langsung ikhlas nggak bisa. Jadi awal-awal kita bangun, bangun tidur nih.
Set, yaudah sholat tahajud, ya apa-apa. Aku minta ini. Tapi jangan pernah berharap bakalan dikabulin doa itu. Saya kalau mau minta, saya tidak pernah berharap dikabulin doa itu. Jadi ya udah minta aja tulus. Ya Allah gini, lalu saya sebutkan permintaan saya. Terus udah saya lupain. Nah nanti dari situ dari satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, itu mulai terjadi tuh ikhlas. Mulai pelan-pelan seperti itu. Jadi tipsnya ikhlas tuh seperti itu. Kok bisa langsung ikhlas nggak bakalan bisa. Manusia tuh setiap kita melakukan sesuatu pasti ada kita pengen minta timbal balik. Itu pasti. Itu sifatnya manusia seperti itu. Cuma jangan pernah, jangan pernah eh, itu diterus-terusin seperti itu. Mungkin jelas ya penjelasan saya. Nah, terus sebaiknya setelah sholat tahajud gimana jika tidak berdoa? Meminta. Meminta, meminta itu kan sebenarnya Allah itu menyuruh kita meminta ya kan. Tapi misalnya kalau kita tidak ada harapan untuk meminta boleh. Tapi lebih baik malah kita disuruh meminta. Nah, jadi kayak gini. Jadi setelah tahu sholat tahajud kan tulus tuh kita sholat tahajud. Baru kita boleh meminta. Memintanya ketika kita udah zikir, udah boleh meminta. Karena nanti kalau takutnya kita nggak meminta juga dikira sombong sama Allah. Takutnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi lebih baik malah kita meminta sama Allah. Meminta simpel aja gini deh, minta. Ya Allah, berikan aku kesehatan hari ini. Itu kan salah satu bentuk permintaan. Kan permintaan tuh tidak harus anu, tidak harus tentang uang, tidak harus tentang ya yang bersangkut pautan dunia. Meminta aja. Ya Allah, berikan aku kesehatan untuk hari ini. Itu kan udah meminta. Seperti itu, teman-teman. Terus berarti awalnya tidak harus ikhlas ya. Betul, nggak bisa kalau misalnya kita langsung ikhlas tuh susah, Mas. Kita tuh nggak bisa bakalan langsung ikhlas untuk menjalankan suatu aktivitas yang baru. Pasti selalu ada embel-embelnya. Cuma embel-embelnya ini berusaha pelan-pelan kita geser. Ya udah sih, kita ya udah sholat ya karena Allah. Pelan-pelan aja seperti itu. Itu nanti bakalan terjadi ikhlas. Ikhlasnya seperti itu. Seperti itu. Nah, gitu seperti itu teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu. Boleh sih kalau ada yang pengen tanya-tanya terlebih dahulu lagi, tak kasih waktu 5 menit. Apa bisa lanjut? Karena Baik, terima kasih Kang wah, Ridwan ya yang sudah siap. menjelaskan gitu kan materinya yang luar biasa ini. Maka Alhamdulillah. Bapak Ibu, teman-teman, nggih, kita sesi tanya jawab ya sebelum ditutup. Mungkin satu atau dua orang lagi barangkali Boleh. ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, maka boleh bisa tulis di kolom chat Zoom. Nanti kita coba bacakan dan kita bahas satu persatu Iya. sesuai dengan waktunya gitu. Mangga. Boleh yang mau tanya ya. Silahkan. Apakah ada yang mau tanya lagi? Nah, seru nih. Kalau ngajak orang supaya ikut tahajud, bagaimana step by stepnya? Step by stepnya sebenarnya kalau misalnya orang tersebut adalah misalnya ya suami atau istri kita, kita ngelakuinnya tuh kita sholat di sebelah mereka. Misalnya tempat tidur nih, ini tempat tidur. Kita sholat di sebelahnya aja, sholat. Nah, ketika entah itu suami atau istri ya, bangun kadang tuh melihat kita, tapi walaupun tidur lagi nggak apa-apa. Nah, itu kita lakuin konsisten secara seminggu atau 2 minggu, baru kita tegur. Kita nggak boleh langsung menegur seseorang, tapi harus kita lakukan dari perilaku kita terlebih dahulu. Misalnya kalau itu terdekat ya, untuk satu rumah, seperti itu caranya. Jadi misalnya kita pura-pura aja kita senggol. Sampai apa kita pura-pura single gitu kan mereka pasti bangun tuh walaupun riep-riep apa ya bahasa Indonesia riep-riep tuh apa ya jadi riep-riep kayak gini nih itu pasti bangun. Nah tapi kita lakuin sholat tahajud satu karena apa karena ketika kita melakukan itu secara otomatis keluarga apa ya orang-orang sekitar kita itu bakalan ke trigger
Waduh, dia sholat, masa aneh masih tidur sih? Apalagi kok bisa, wih suamiku sholat, aku kok tidur sih? Biasanya seperti itu. Nah, cara men-triggernya seperti itu. Kita lakuin secara konsisten selama seminggu, 2 minggu. Setelah kita lakuin secara konsisten, baru kita ajak. Ajaknya pun secara halus-halus ya. Misalnya kalau suami istri, sayang, misalnya kalau istrinya, yuk ikut sholat tahajud yuk. Kalau misalnya suaminya, Mas, yuk sholat tahajud cobain. Enak tahu. Jangan sampai ngajaknya sama marah-marah ya. Jadi step pertama kita lakuin dulu selama sendiri konsisten sekitar 1 minggu ataupun 2 minggu. Baru setelah itu step keduanya kita ajak orang tersebut. Karena orang tersebut bakalan tahu. Oh iya biasa orang itu apa? Biasanya istriku sholat tahajud. Biasanya suamiku sholat tahajud. Jadi mereka diajak pun karena udah sering ngeliat kita seperti itu. Nah setelah diajak pun jangan karena paksaan ya. Jangan pernah dipaksa. Jadi diajak bisa dia tidur lagi ya silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kedua, bang ajak lagi bangun, yuk sholat tahajud yuk. Nanti itu bakalan eh, hatinya tuh tergerak sendiri seperti itu. Jadi jangan pernah mengajak secara paksa. Kau tidak mau sholat tahajud ya udah nggak apa-apa. Karena emang yang menggerakkan hati kan Allah. Walaupun kita kuyak-kuyak, kita marah-marahin nggak bakalan kalau dia tidak tergerak hatinya tidak untuk sholat tahajud nggak bakal sholat tahajud. Seperti itu step-stepnya. Lakukan dari diri sendiri. Kalau ketika sholat tahajud seperti ada yang ngikutin di belakang itu, apakah karena ketakutan kita atau apa ya? Nih, sholat tahajud itu kadang betul, kadang hanya diri kita yang takut. Saya pernah ngelakuin itu malah gini. Saya pernah ngelakuin waktu itu di masjid. Saya sholat tahajud di masjid. Masjid itu 2 lantai gelap, dimatiin semua. Terus saya coba ngelakuin sholat tahajud pertama kali di situ. Terus pas kita ngelakuin sholat tahajud, aku malah takut. Nah, sebenarnya iman kita tuh diuji di seperti di itu, di waktu-waktu itu. Kita takut ke ketika kita takut melakukan sholat tahajud sendirian ya, apalagi bisa sendirian di masjid. Padahal di masjid itu rumah Allah. Waktu itu aku masih takut. Wih, serem banget nih gue lagi sholat tahajud ternyata di masjid. Padahal di rumahnya Allah aku sholat tahajud. Nah, itu ternyata iman kita lagi diuji. Ketika kita takut, kita berarti ternyata diri kita tuh masih belum baik. Masih, ternyata masih banyak setannya di diriku. Makanya masih, apa, masih takut. Tapi ketika kita udah nggak ada rasa takut untuk bisa kita sholat tahajud sendiri gitu ya. Itu sebenarnya malah ternyata iman kita tuh lebih besar tanpa kita sadari lebih tinggi dari apapun. Aku ngelakuin itu pas pertama-tama tuh kok takut banget ya. Terus pas aku lakuin kedua, ketiga, keempat, ternyata biasa. Ternyata oh aku takut karena imanku lemah. Tapi jangan pernah kau bisa udah penakut ya, apalagi seperti aku kan orangnya rada takutan. Jangan juga nonton film horor karena nanti mindset di otak kita tuh juga kayak gitu tuh. Mindset di otak kita akhirnya pas kita sholat aja sendirian, waduh inget tadi nonton film ini. Wah serem banget. Akhirnya nggak jadi. Jangan juga. Ya udah hindarin film-film horor, hindarin kayak gitu. Karena emang kadang tuh jin tuh juga ada. Kan di dalam diri kita tuh ada jin korin ya. Dan itu emang nyata. Nah kadang seremnya itu karena jin korin dalam tubuh kita juga ternyata tuh kadang ngeliatin. Kan kita kan hidupnya berdampingan ya sama makhluk halus ya, sama yang lainnya ya. Itu kadang tuh ada makhluk halus yang lewat. Seperti itu. Makanya timbullah rasa takut. Tapi, tapi ada tapinya nih. Ketika kita iman kita udah kuat, ya kita bakalan bisa ngelawan itu. Seperti itu. Kalau habis sholat tahajud lupa Tara. Kalau habis sholat tahajud lupa berdoa, tuh gimana ya? Kan Allah Maha mengetahui hambanya. Apakah apa yang kita inginkan bisa terkabul? Bisa, bisa terkabul. Iya betul, karena Allah kan Maha mengetahui. Jadi misalnya kita lupa berdoa pun, kan kadang kita
dalam hati itu kadang gini, ya Allah, aku ingin eh ujianku supaya diluluskan, misalnya kayak itu pada anak muda. Atau gini, ya Allah, ya Allah, aku ingin suamiku apa ya, ikut sholat tahajud bersamaku, bisa kayak gitu. Itu bakalan ijabah sama Allah, bakalan didengar, walaupun kita tidak harus menadahkan tangan ya. Tapi afdolnya menadahkan tangan. Tapi kan namanya manusia, manusia kan tempatnya lalai. Tapi bakalan dijawab. Aku pernah kok minta tanpa bener-bener nggak menadahkan tangan. Pernah kejadian waktu itu ya benar minta-minta aja. Jadi mintanya tuh misalnya habis sholat ya kan subuhan duha gitu. Terus ngelihat sesuatu bisa kayak itu. Aku ngelihat waktu itu tuh pengen ke pantai. Ingat banget dah ke pantai. Biar kan menurut ya komunis lain kan permintaan sepele ya. Tapi ya tak minta aja. Ah, ya Allah, aku hari Minggu pengen ke pantai. Nah kayak gitu misalnya. Ya Allah, aku hari hari ini pengen ke anu. Tapi nggak minta. Ya itu. Nah, ketika kita tulus, maksud tapi kita tetap melakukan eh, kita tetap sholat, kita tetap tahajud, kita tetap kolbiyah, ba'diyah, kita tetap duha. Itu bahkan Allah kabulin karena itu kan suatu permintaan. Kan kita mintanya hanya ke Allah. Tapi lebih afdolnya dengan tangan. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya ya. Ada lagi enggak yang pengen jawab? Pengen bertanya? Boleh. Sebentar lagi kita tutup ya. Kalau tidak ada. Apakah lebih utama meminta ampun dari meminta sesuatu? Meminta ampun. Oke, kita jawab. Lebih baik kita meminta ampun atau meminta sesuatu ya. Ketika kita tulus, ketika kita melakukan sholat 5 waktu, zikir, ngaji, dan kita udah melakukan itu semua, kan Allah tuh sebenarnya secara tidak langsung kan udah mengampuni kita, ya kan? Lebih alangkah lebih baiknya ya kita minta sesuatu. Kalau aku seperti itu, karena apa? Bisa minta ampun. Allah tuh kalau kita kita udah tulus ya sholatnya, sholat 5 waktu tulus, duhanya oke dijalankan, terus puasa Senin Kamis dijalankan, terus badiah kolbiah dijalankan, zikir dijalankan, ya kan? Terus tahajud dijalankan. Gak mungkin dong Allah tidak mengampuni kita. Karena kan hambaku ini aja nih bertawakal kepadaku. Ya kan? Ya pasti secara otomatis Allah tuh bakal mengampuni. Nah, kita meminta apa? Kita boleh malah meminta sesuatu. Kalau kalau aku lebih baik minta sesuatu. Seperti itu. Tanpa harus kita, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah bakal udah ngampuni kalau kita misalnya konsisten sholat, konsisten melakukan apa yang diperintahkan itu, Allah bakal ngampuni. Seperti itu. Boleh? Ada yang mau tanya lagi? Semoga Bapak Zahrul bisa menjawab ya pertanyaannya ya. Seperti itu. Boleh kalau ada yang pengen tanya lagi ya teman-teman. Biar nggak begadang malam hari gimana? Biarnya bisa tanya. Ntar habis ini kita bahas. Boleh kakak? Ada yang masih mau tanya? Oh, alhamdulillah. Mungkin pertanyaan apa ya? Udah terjawab semua nih pertanyaannya nih. Udah nol nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin kalau dari saya, saran saya seperti itu. Kita sholat tahajud usahakan untuk menuju ikhlas ya, teman-teman. Jangan karena sesuatu. Jangan pernah ngikutin konten-konten yang disanto. Yuk, kita melakukan sholat tahajud ikhlas karena Allah Ta'ala tanpa embel-embel apapun untuk tahajudnya. Karena doa, karena tempat kita meminta itu ada waktunya. Setelah kita melakukan sholat, setelah kita melakukan zikir, itu waktunya untuk kita meminta. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin untuk malam ini, alhamdulillahirobbil alamin. Mungkin saya langsung kembali. Baik, lebih 30 ya.
Mungkin untuk kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan, Kang. Siap? Mm. Oke, nanti barangkali dari Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin tanya-tanya lebih lanjut bisa kunjungin ke channelnya Kang Ridwan ya, CEO Tahajud ya, akun TikTok ya. Mangga nanti bisa berdiskusi lagi di sana, bisa Boleh banget. belajar juga di sana yang konten-konten yang luar biasa. Mangga nanti bisa kunjungi di sana dan bisa tanya-tanya juga di sana, diskusi bareng sama teman-teman yang lain juga di sana. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada statement terakhir dari Kang Ridwan nih untuk kita apa sih yang harus kita lakukan atau seperti apa gitu untuk penutup gitu kan sebelum kita ditutup untuk kajiannya. Mangga. Mungkin dari saya terakhir ya. Yuk, walaupun kita membahas tentang tahajud, jangan tahajud aja, tapi amalan-amalan yang lain kita lakuin juga, ya. Sedekah, duha, dan yang lainnya kita lakuin. Karena apa? Karena ketika kita melakukan perintah Allah, semua semua perintah kita lakuin, insya Allah hidup kita tuh enak, hidup kita tuh enjoy, hidup kita itu nyaman, masalah selalu ringan. Jadi buat teman-teman semua, eh pesan-pesan dari saya, yuk lakuin semua amalannya, usahain, usahain diikutin semua amalannya. Insya Allah akan enak, akan nyaman, hidup tuh lebih tentram dan berusaha menjauhin maksiat. Karena emang maksiat tuh susah untuk dijauhin. Tapi kita harus berusaha sebagai manusia dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Mas Adi. Baik, terima kasih Kang Ridwan, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya. Semoga apa yang kita dapatkan ilmunya bisa diamalkan gitu, dikit gitu kan. Gak bisa langsung jebret semuanya, tapi kita bisa mengimplementasikan dikit demi dikit gitu kan. Karena kata orang kan dikit-dikit lama-lama jadi banyak. Bukan jadi Oh lah, bukit, tapi jadi jadi banyak banyak. ya, bukan jadi bukit ya, jadi banyak. Sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak, Oh iya iya, kan? seperti itu, Masya Allah. Gitu. Baik, mungkin cukup sekian ya untuk kajian kita pada malam hari ini. Barangkali Bapak Ibu ingin tadi ada yang ingin disampaikan lagi atau ingin ditanyakan, maka bisa berkunjung ke akun TikTok dari Mas Ridwan ya, @seotahajud. Mangga di follow, mangga bisa bersilaturahmi di sana gitu kan, sama teman-teman juga yang mungkin masih belajar dengan yang namanya tahajud gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kajian kita pada malam hari ini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.